Iwan. Eh, Sebaliknya Pak Iwan, gimana kabar sekarang? Alhamdulillah baik Pak. Jadi gini Pak, sebenarnya maaf mengganggu waktunya sedikit. Ini kan saya ada tugas buat tentang pengambilan keputusan pada situasi dilema etika atau rujukan moral. Nah di sini saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak, gitu, apabila diperbolehkan gitu. Ya silakan Pak Iwan. Ya, jadi langsung aja Pak ya ke inti yang akan kita bicarakan. Yang pertama, ini pernahkah Bapak dihadapkan pada situasi dilema etika atau bujukan moral di sekolah yang selama ini sudah Bapak pimpin? Ya, terima kasih Pak Iwan pertanyaannya. Ini adalah pertanyaan yang sangat bagus sekali dan kebetulan memang banyak sih istilahnya dilema etika atau bujukan moral tersebut yang pernah Bapak alami baik di sekolah yang sekarang maupun sekolah yang dulu begitu Pak Iwan. Itu Pak ya. Nah, bagaimana nih cara Bapak mengidentifikasi situasi di sekolah Bapak tersebut? Apakah situasi tersebut termasuk pada dilema etika atau bujukan moral? Ya. Langkah pertama kita pasti ada laporan-laporan dari guru-guru kelas, misalkan ada permasalahan ini tentang siswa begitu. Nah setelah itu pertama dikumpulkan dulu itu masalah, kemudian diidentifikasi bahwa diklasifikasi lah masalah itu apakah masuk ke masalah yang sifatnya dilema etika atau bujukan moral atau ke masalah-masalah lain gitu Pak Iwan. Jadi istilahnya diseleksi dulu gitu. Oh iya. Jadi antara masalah dengan pemberi laporan tentang masalah tersebut. Oh iya. Jadi diklasifikasikan dulu Pak ya. Jadi di kelas-kelas dulu. Iya. Makanya kemudian kemana masuknya Ya. masalah tersebut. Ya, Pak. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar-benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, dalam hal ini kita perlu memiliki sikap yang pertimbangannya itu sangat gampang-gampang susah Pak Iwan mengambil keputusan tersebut. Karena apabila kita menjatuhkan suatu kesimpulan atau suatu masalah tentang penyelesaian tersebut, apabila kita salah menjatuhkannya maka akan timbul permasalahan yang baru, bukan penyelesaian. Maka Bapak selalu memberikan, kalau mau mengambil keputusan itu selalu berkoordinasi pertama dengan rekan-rekan guru, kemudian dengan pihak pengurus komite. Apabila masalahnya sangat rumit maka akan melibatkan orang tua dari anak tersebut ya, sebelum kita melakukan tindakan terhadap masalah tersebut. Oh, jadi harus betul-betul dipikirkan Ya. dulu Pak ya, jangan asal-asalan. Jangan asal-asalan. Ya Pak, baik. Pertanyaan selanjutnya Pak, ini gimana sih langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil suatu keputusan? Nah, langkah pertama tadi ya, pertama kita menerima laporan, kemudian pelajari masalah tersebut. Nah, setelahnya kita dipelajari, kemudian diklasifikasikan, apakah ini dikelompok-kelompokkan masalah ini, apakah masuk di ranah masalah yang termasuk dilema etika atau masalah secara biasa atau masalah sekolah atau masalah yang menyangkut dengan lingkungan atau dengan pihak orang tua dari siswa tersebut. Kemudian yang ketiga, kita berkoordinasi dengan rekan-rekan sekerja sebelum kita menjatuhkan keputusan terhadap masalah tersebut. Kemudian setelahnya kita berkoordinasi, baru kita panggil anak atau siswa yang bermasalah tersebut. Kemudian kita melakukan wawancara dengan anak tersebut, pendekatan lah istilahnya, pendekatan secara istilahnya kita ngobrol-ngobrol gitu, ditanya. Kemudian yang selanjutnya, tahapan berikutnya adalah cek and dicek masalah tersebut apakah benar terjadi atau hanya isu-isu atau berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Kalau setelah itu baru kita bisa mengambil suatu kesimpulan apakah ini masalahnya masuk di etika atau di bujukan moral. ya. Nah,
dari tadi kan udah ada langkah-langkahnya ya Pak ya, dari hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilematika etika gitu Pak ya. Jadi itu yang barusan teh apakah hanya pada dilema etika atau kepada kasus seperti rujukan moral? Nah, secara keseluruhan biasanya Pak Iwan seorang pemimpin kalau melakukan istilahnya pengambilan keputusan tentang masalah, biasanya hal tersebut kalau kita menganggap kalau ini yang sangat efektif sekali mengambil suatu keputusan pada kasus dilema etika, biasanya kita tidak bisa menentukan keputusan sendiri. Biasanya diambil dari musyawarah begitu, dari komunikasi. Nah, itu biasa yang biasa dilakukan kan. Iya Pak. Luar biasa sekali Pak. Nah, selanjutnya Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, tantangannya biasanya itu ada antara aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang harus dilaksanakan oleh seorang pemimpin suatu lembaga pendidikan dengan istilahnya hukum-hukum sosial di masyarakat. Kalau kita tidak bisa bijaksana mengambil suatu keputusan, itu akan terjadi benturan, baik benturan dengan aturan pemerintah maupun dengan sosial atau hukum sosial yang ada di masyarakat. Itu baik. Jadi ada apa tantangannya itu seperti itu. Tantangannya dilematis sekali ya. Nah, untuk selanjutnya Pak ya, nah apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal gitu Pak, jadwal dalam menentukan atau menyelesaikan permasalahan itu, atau gimana Bapak cara menyelesaikannya Pak? Nah, itu tergantung Pak Iwan, tergantung dari masalah tersebut. Kalau masalah tersebut misalkan tidak sangat berat, sebelum mengambil keputusan itu kita pasti menentukan langkah-langkah 1, langkah 2, langkah 3. Otomatis pasti kita memerlukan penjadwalan. Tetapi kalau masalahnya itu ya kalau cek bahasa Sunda masalahnya enteng lah gitu, tidak terlalu mendalam, tidak terlalu rumit, kita ambil saja langsung keputusan tersebut tanpa membuat penjadwalan. Itu sistem. Jadi disesuaikan dengan tingkatnya permasalahan yang dihadapi Pak ya. Kesulitan permasalahan tersebut. Siap. Jadi istilahnya bisa relatif itu. Iya. Ketika Pak. Lanjut Pak ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika gitu? Banyak sekali Pak. Banyak Pak ya. Ya kalau di sekolah mah ya rekan kerja, teman sejawat ya. Kemudian misalkan unsur dari komite sekolah, juga tidak terlepas dari orang tua siswa. Biasanya itu yang orang-orang yang selalu membantu dan selalu dihubungi oleh kita sebelum mengambil keputusan tadi. Jadi warga sekolah ya, warga sekolah secara dilibatkan Pak ya. Iya. Nah, lanjut Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa sih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Nah, ya istilahnya pengalaman yang sangat positif bagi kita seorang pemimpin pada saat kita mengambil keputusan dilema adalah kita tidak usah terburu-buru mengambil suatu keputusan atau tindakan sebelum fakta tersebut kita gali, kita pelajari, kita dalami. Jadi nilai plus dari tindakan tersebut kita mendapatkan suatu kehati-hatian pertama. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang sangat baik. Misalnya tidak ditentang baik dari warga sekolah maupun dari siswa yang bermasalah tersebut. Jadi tidak jadi win-win solution ya, win-win solution. Jadi menguntungkan kedua belah pihak gitu Pak. Jadi kan keputusan tersebut diusahakan jangan sampai menimbulkan masalah baru. Menyelesaikan suatu masalah itu jangan memunculkan masalah-masalah yang baru. Bagus sekali itu Pak. Menyelesaikan masalah baru tidak harus memunculkan masalah-masalah baru. Aduh. Terima kasih Pak, bagus sekali. Ini jangan sampai
kiat-kiatnya ya. Nah, itu mah Pak Iwan, mohon maaf penyampaiannya memang itu mah secara spontanitas. Jadi untuk kelanjutannya itu pertimbangan pasti ada di Pak Iwan pribadi lah, karena memang kalau kata peribahasa juga mengatakan lain lubuk lain ikannya gitu. Tapi yang penting tujuan akhir kita adalah kalau misalkan kita bertindak seorang pemimpin itu harus bijaksana. Jadi menghasilkan keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak. Dan tentunya untuk kepentingan anak juga Pak ya. Nah, iya. Jadi gitu, Pak, ya. keberhasilan untuk kepentingan anak didik kita. Iya Pak. Terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu waktunya Bapak ya. Ya, Tapi sama-sama. mudah-mudahan pembicaraan kita bisa menjadi manfaat buat semua gitu Pak ya. Ya. Umumnya buat kita, khususnya buat kita, umumnya buat semua kalangan pendidik. Barangkali pembicaraan kan cukup sekian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Ya, Assalamualaikum Pak. Oh, waalaikumsalam. Ya Pak. Salam, Pak Iwan, silakan dulu. Ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah, atas kesempatan kali ini saya dalam keadaan sehat walafiat. Gini Pak, kita kebetulan kan saya ada tugas wawancara gitu. Dengan mewawancari beberapa KS. Barangkali Bapak bersedia gitu untuk mengikuti sesi wawancara ini. Terkait dengan wawancara ini terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Boleh nggak Pak? Saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Boleh sekali. Kebetulan saya sekarang sudah tidak ada tugas lagi dan sekarang sudah akhir pelajaran gitu ya. Oh iya. Silahkan dengan bebas-bebas. Terima kasih Pak. Baik, langsung aja Pak ya. Boleh. Pertanyaan yang pertama, gini Pak, pernah nggak Bapak dihadapkan pada situasi dilema etika atau bujukan moral di sekolah yang Bapak pimpin? Iya. Sebentar. Tentang masalah seperti itu ya. Sepertinya banyak ya yang dialami oleh kami sekolah dalam menghadapi dilema bujukan moral. Yang satu sisi memang harus dilaksanakan dengan sesuai aturan, tetapi satu sisi lagi mungkin ada hal lain yang tidak boleh kita kesampingkan, tentunya itu yang penting juga karena menyangkut hal tersebut. Nah, mungkin seperti itu maksudnya. Ya, begitu Pak. Misalkan salah satu contoh Pak Iwan ya, di sekolah kita ini sering dihadapkan misalnya di setiap tahun ada siswa itu, ada beberapa siswa yang dalam kriterianya kurang mampu gitu ya, mendapatkan dari pusat itu PIP, Iya. bantuan bagi siswa-siswa atau orang tuanya yang belum mampu. Nah, dalam hal ini kan sekolah gitu ya, bagi siswa-siswa yang mendapatkan hal itu tidak langsung mereka terekrut untuk mendapatkan PIP, tetapi ada pihak sekolah, ada usaha sekolah untuk bisa sampaikan keluar siswa tersebut terjaring dalam daftar PIP dari pusat. Ada pihak yang Iya, ada pihak lain gitu yang menunjang untuk keluarnya daftaran siswa-siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 yang mendapatkan PIP itu. Ya, salah satunya yaitu peran operator. Nah, peran operator mulai dari pengajuan gitu ya, kemudian turunnya si daftaran itu, kemudian harus pemberkasan, pembukaan rekening, pengurusan, koordinasi dengan pihak bank. Nah, sehingga cairlah gitu bantuan baik itu, sehingga pada kenyataannya nanti pada saat bantuan itu turun, otomatis pihak sekolah akan memanggil orang tua yang terdaftar tersebut untuk hadir di sekolah.
Oh jadi sekarang lebih fokusnya kepada banyak yang dihadapi yang tentang bujukan moral Pak ya. Iya. Bujukan moral. Nah lanjut aja mengenai bagaimana sih Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak terutama untuk kasus-kasus di mana itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya seperti yang kasus barusan gimana itu? Iya betul. Satu sisi PIP itu kan harus diberikan sepenuhnya ya. Iya. Sepenuhnya ya kepada yang berhaknya yaitu siswa dengan nominal tertentu pengambilan yang bersangkutan ke bank. Tentunya ada satu sisi pihak lain yaitu dari pihak operator misalkan ya yang mereka yang dia koordinasi terus menerus ke bank atau kelengkapan administrasi sehingga tercairnya hal itu. Nah satu sisi PIP itu harus turun ke siswa, satu sisi nah untuk memberikan apalah yang namanya ya untuk ke operator tadi gitu ya. Nanti Ongkos untuk administrasi ya, lah jadi seperti itu. kalau nggak ada operator juga nggak bakalan cair Pak ya. Ya betul. Terus kalau nggak ada siswanya juga nggak bakalan cair. Jadi itu saling berkaitan Pak ya, saling berkaitan dan saling membutuhkan gitu Pak ya. Nah dari hal tersebut nih ada nggak langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk mengambil suatu keputusan itu gitu Pak, mengambil keputusan itu Pak? Ya pasti ya dalam setiap masalah yang dihadapi oleh kami di sini baik menyangkut dengan peserta didik atau guru atau bahkan orang tua tadi ya, pasti kami melakukan musyawarah untuk mufakat. Itu yang terpenting musyawarah. Ya sama halnya yang dihadapi tadi masalah PIP, kami mengundang dengan secara resmi orang tua untuk hadir, khususnya orang tua yang menerima PIP ya PIP untuk hadir dan membicarakan hal tersebut ya sampai mengerti yang tadi sehingga pada pelaksanaannya mereka yang bersangkutan siswa dan orang tua pergi ke bank untuk pencairan, kemudian mereka mungkin punya kesadaran sendiri untuk ya memberikan menyisihkan sebagian kecil mungkin ya dengan keridoannya meskipun itu tidak dipatok oleh kami sekolah atau tidak ditentukan mau yang memberikan atau tidak, mereka ya dengan ikhlas dengan ya ridho gitu ya karena kesadaran dirinya yang mengurus supaya keluar itu karena ada peran operator itu mungkin ya. Dengan tadi langkah-langkah yang Bapak lakukan itu jadi tidak ada pihak yang dirugikan Pak Tidak ya? ada. Baik itu dari Betul. pihak orang tua Iya. maupun dari operator. Ya, mereka dengan ikhlas, dengan ridho untuk melakukan hal itu. Ya. Jadi tidak ada hal lain di luaran atau pembicaraan yang negatif. Ya. Nah dari tadi kan Bapak langkah-langkah tadi kira-kira langkah apa sih yang Bapak anggap paling efektif gitu Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut? Yang paling efektif pertama ya tadi dengan musyawarah. Musyawarah itu utama Pak ya? Paling utama itu. Dan komitmen mungkin dari musyawarah tersebut. Ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ya. Nah apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu gitu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi apakah ada jadwalnya dulu gitu Pak untuk menyelesaikan masalah tersebut atau gimana? Apakah masalahnya yang misalkan contohnya tadi atau masalah-masalah lain? Masalah lain. Oh iya. Setiap ada masalah mungkin ya yang dihadapi, tentunya saya sebagai kepala sekolah tidak langsung melakukan sesuai kehendak sendiri, tetapi saya berkoordinasi, membicarakannya, berdiskusi dengan pihak-pihak terkait. Ya, kalau masalahnya dengan guru, ya dengan guru yang bersangkutan. Kalau dengan orang tua, dengan orang tua yang bersangkutan. Kalau dengan siswa yang bersangkutan. Tetapi jika ada kaitan dengan pihak lain, pasti kami akan memusyawarahkannya dulu. Kemudian merencanakan bagaimana baiknya, kapan akan kita musyawarahkan, itu. Jadi fleksibel Pak ya? Iya. Fleksibel tidak hari ini gitu. Tidak. Kalau misalnya kasusnya gampang Pak, barangkali hari itu juga bisa selesai Pak Iya. Gitu ya. Situasional. Situasional. Sesuai dengan tingkat Siap. kesulitan masalah. Ya.
Lanjut Pak ya. Ya, boleh. Nah, adakah seseorang atau faktor apa ya yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Ada nggak seseorang atau pihak gitu Pak? Sebetulnya untuk memutuskan semua masalah ya dalam setiap masalah yang kami hadapi, tentunya seluruh pihak Warga sekolah. ya, seluruh warga sekolah, baik dari siswa, rekan guru, staf, orang tua gitu ya. Nah, tetapi ada kalanya saya harus memutuskan sendiri Iya. ya, tetapi itu pun dengan kesepakatan bersama. Tetapi yang pasti setiap pengambilan keputusan yang dikeluarkan pasti disepakati oleh semua pihak. Ya. Lanjut Pak ya. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan untuk Ya. pembelajaran apa sih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengenai mengambil keputusan rujukan moral ini Pak? Ya. Ya, sebetulnya kalau secara berpikirnya pendek gitu ya, mungkin akan membingungkan, akan menjadi masalah juga. Tetapi jika dihadapi dengan kepala dingin gitu ya, apalagi kita meminta bantuan kepada rekan guru, kemudian pihak-pihak yang terkait, tentunya itu akan menjadi ringan sepertinya. Ya, dan tidak ada satu masalah yang tidak bisa dipecahkan, Pak Iwan ya. Jadi selama ini setiap ada masalah selalu terpecahkan dengan Musyawarah itu gitu Pak ya. Nah, barangkali Pak bincang-bincang kita cukup aja sekian. Ya, Terima kasih atas waktunya. Jadi kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari pembicaraan kita ini mengenai kasus rujukan moral ya, di mana rujukan moral ini dilematis Pak ya, mempunyai beberapa kepentingan gitu. Beberapa kepentingan antara satu dan dua, dan biasanya diselesaikannya itu tidak bisa terjadwal gitu Pak ya, tidak terjadwal dan semuanya bisa dilaksanakan, bisa diselesaikan dengan musyawarah tersebut. Nah, barangkali Pak, karena saya ada keperluan lain gitu ya, saya ada keperluan lain, jadi saya mohon ini undur diri. Semoga percakapan kita ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Amin, amin. Sama-sama. Terima kasih ya sekali lagi